Iya. Lancar. Hasilnya langsung keluar. Enggak, tapi ya, gampang tapi nggak tahu. Oh, oke. Menurutnya Adiba gampang ya. Nggak terlalu Oke. Tapi bisa dijawab kan semuanya? bisa. Ah, pinter, mantap. Yang penting positive thinking. Adiba stay cool. Kalau kalau besok berarti nggak sekolah ya? Kalau Sabtu ya? Sekolah tetap. Oh, sampai Sabtu sekolahnya. Enggak sih, ini ada program gitu loh. Jadi enggak setiap Sabtu. Oh, nggak setiap Sabtu. Tapi sekolahnya memang cuma sampai Jumat aja. Iya, tapi ada Sabtu. Oke, tapi besok ada. Khusus Ada. besok. Ah, oke. Kan Persiapan. aku kan Mhm, em, satu angkatan itu ada 5 kelas. Nah, program mhm. itu cuma buat 4 kelas. Berlaku untuk 4 kelas. Eh, enggak. Aku lupa lagi soalnya aku jarang lihat kelas C. Jarang Tiba banget. kelas apa? Eh, Oh, kelas E. Oke. Terus besok acaranya di mana? Di sekolah juga? iya, betul. Dari pagi. Iya. Jam 11. Hmm, agak sampai ini ya, maksudnya menjelang siang ya. Itu mau bikin apa? Diinfoin, dikasih tahu. Ada itu loh, apa ya? Belajar-belajar tentang aplikasi. Bukan try out, bukan yang kayak kan minggu depan Adiba kan udah ujian akhir, ujian tengah ini kan, awal kan? Tengah deh kayak aku salah gitu. Kan ujian tuh pekan depan. Nggak ada ininya, try outnya. Nggak ada. Berarti besok untuk belajar simulasi gitu ya, TIK. Lah apa? Buat setiap hari. Buat apa? Setiap hari. Oh, program itu setiap hari. Enggak hari Sabtu. Jadi itu buat belajar buat hari-hari berikutnya gitu. Bener nggak mengerti. Um, um, apa ya biar jelas. Kasih contoh dong. Kayak gimana? Misalnya, eh itu loh, Miss. Kalau misalnya kita belajar tentang hari-hari ini bikin apa, kayak kayak gimana? Ceritain aja. Tunggu. Aku Nah, mau stop. ambil sesuatu. Oke. Dan aku contohin dulu. Ini ya, Ya, untuk backgroundnya, video ininya, backgroundnya. itu. Ya, virtual backgroundnya kalau masuk di video setting, virtual backgroundnya di non. Ah, oke. Itu bukannya di tabnya Diba. Oh, ada nunya. Hmm, it, oke. Belajar. Dia model kayak spreadsheet ya. Iya, Terus di situ isi spreadsheetnya apa? Nama-nama siswa. iya. Habis itu kayak gini juga. Buat kayak bikin itu cuma 2.
Apa? Hilang, beneran hilang. Dan Ah, ada Keynote. Itu aplikasinya dari sekolah. dari apa lagi? Itu dari sekolah Tar, ya, yang tar. hmm, Sama kayak apa ya? Itu ada apa ya, aplikasi dari sekolah, buku buku digital. oh, ada semacam perpustakaan digitalnya. Iya, itu. Terus kalau besok yang dilakukan belajar baca buku atau itu, maksudnya baca buku-bukunya Belajar aplikasi yang lain, tapi nggak tahu deh aplikasi apa. yang ada di situ kan, yang disediakan di situ kan. Iya. Hmm, oke, tunggu dulu ya. Oke deh, ya. eh Kemarin Miss Nurul kirain ini the last meeting ya, ternyata masih ada 3 kali. Kuotanya Adiba masih ada 4 sama ini. Jadi mungkin ada satu proyek lagi yang harus Adiba selesaikan, baru nanti kita masuk di graduation. Oke lah. Kenapa? Oh iya, Adiba kenapa? Pak izin minum. Haus. Boleh. Oh, Udah. Adiba larinya cepet. Minumnya dari mana? di situ dekat. Ah, kirain ke dapur. Ini di ruang tengah kan? Ah, oke. Ya, jadi graduate-nya di pending dulu ya. Hari ini kita lanjut ke next module. Miss Nurul izin share screen. Hmm, oke. Udah kelihatan? Udah. Ya. Jadi untuk ininya,
pertemuan sebelum nanti Adiba graduate itu kita namakannya workshop atau keterampilan pengembangan. Istilahnya kayak penunjang gitu ya, penunjang untuk mereview ataupun menyimpulkan dan juga eh, mengingat apalagi recall ya, recall untuk materi-materi sebelumnya. Nah, jadi untuk ini untuk hari ini welcome to workshop. Nah, susah deh kelihatannya. Nama namanya ini namanya hackathon. Hackathon itu biasanya untuk event-event atau untuk acara-acara perlombaan gitu ya, Hmm. atau pertemuan yang dimana kita bikin atau membuat project karyanya kita atau kreativitasnya kita sesuai dengan apa yang kita kuasai. Nah, hmm, hari ini kita akan fokus pada pengembangan soft skill ya. Jadi em, mungkin agak sedikit challenging ya, mengingat bahwa soft skill itu adalah kemampuan alami dari setiap user atau dari setiap student. Mm, menurut satu pendekatan, pengetahuan keterampilan menjadi dua kategori, hard skill dan soft skill. Hard skill keterampilan khusus yang dapat diukur terkait kinerja tugas tertentu di bidang profesional. Mereka dapat dipelajari, diukur, dan dinilai. Sementara soft skill, keterampilan informal, pribadi, sosial, yang berkontribusi pada keberhasilan interaksi dengan orang lain dan berfungsi secara efektif dalam berbagai situasi. Contohnya, kalau hard skill itu ada Python, GitHub, Photoshop, pengetahuan rumus, geometri, keterampilan berhitung verbal, atau Unity. Kemudian soft skill, contohnya kreativitas, kerja tim, keterampilan komunitas, pemecahan masalah, dan inisiatif. Jadi, oh ya, mungkin lebih kepada pengembangan soft skill itu kita lebih banyak sharing ya, sharing. Karena kalau untuk hard skill-nya, Adiba sudah, apalagi sudah dapat di materi-materi sebelumnya, pertemuan-pertemuan kita sebelumnya dengan project-project yang kita buat, ya. Tinggal mungkin kalau memang ada yang Adiba bingungkan atau mungkin Adiba kurang mengerti, itu bisa ditanyakan. Oke? Nah, kemampuan memecahkan masalah ini sangat penting untuk seorang programmer, ya, atau orang-orang yang ingin menjadi seorang programmer. Kemampuan memecahkan masalah. Jadi, ketika dia mendapati sebuah games atau permainan atau program, kemudian ada yang dia rasa kurang, nah itu berarti dia sudah melihat ada kekurangan atau ada sesuatu yang bisa ditingkatkan di program tersebut, ya. Atau mungkin kalau memang proyek tersebut itu belum selesai, maka dia berupaya untuk menyelesaikan atau mencari pemecahan atas masalah yang ada pada program tersebut. Beberapa contoh soft skill, komunikasi, manajemen, keterampilan, adaptability, kepemimpinan, empati, keterampilan organisasi. Ini kayaknya banyak anu ya, banyak teks. Coba Miss Nurul mau lihat di platformnya Adibah. Miss Nurul stop share dulu deh, gantian. Coba di platformnya Adibah, kebuka nggak? Oh, coba di restart lagi, maksudnya di refresh lagi. Mhm. Oke, open 32.
Yang ini dulu, yang handbooknya dulu. Mhm. Masih ingat terkait dengan kelas? Ya. Ya, jadi untuk membuat satu item itu ketika fungsinya banyak kita masukkan di dalam kelas ya. Jadi ibarat kayak mobil, mobil itu banyak fungsi-fungsi di dalam, apakah itu fungsi businya, fungsi setirnya, fungsi pintunya. Nah, itu disatukan dalam kelas atau satu ini ya, satu folder atau storage data. Oke, next. Nah, kemudian ada yang disebut parameter. Ini lebih banyak mereview ya. Mhm. Nah, penyebutan nama kelas, kemudian fungsinya ada. Apa yang mau kita masukkan sebagai ini sebagai variabel? Ada data, ada properti, anything. Oke, next. Hmm, ada yang disebut warisan. Kalau warisan, kalau warisan dari orang tua ke anak, Adiba pasti tahu ya. Ya. Nah, kalau ini di dalam pemrograman ada yang disebut warisan kelas. Jadi mentransfer dari satu data yang memiliki kesamaan fungsi di dalam kelas tersebut. Artinya dalam satu kelas itu kita bisa panggil fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Oke, next. Prinsip kerja tim, memenuhi perannya dalam tim. Peran ditugaskan berdasarkan keahlian peserta, bla 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 bla. Saling menghormati. Adiba sepertinya lebih suka praktik daripada ini ya, baca. Oke deh. Atau dalam bentuk kuis. Adiba sukanya dalam bentuk kuis, langsung dijawab. Saya nggak semua ya. Enggak semuanya. Oke, kalau gitu coba langsung buka profil aja, klik yang button yellow-nya. Oke, kemudian pergi ke number one dulu. Hmm, ada soft skill, ada hard skill. Yang mana? Di situ ada 8 opsi, ya play 8 ini ya, indikator. Apa ini? Empat empat. Mhm. Nggak tahu. Wah, nggak- Yang ada kaitannya dengan program itu harus skill ya. Kalau yang ini SQL, database, ini soft skill atau hard skill? Ini kita biasa pakai juga kalau misalnya buat program. Ya, hilang. Kembali. Hmm? Wah, dia invisible. Nah, soft skill itu kemampuan untuk ini ya, untuk berkomunikasi. Kalau hard skill, dia kemampuan dalam memindahkan kemampuan manusia ke benda atau ke mesin.
Nah, manajemen waktu. Tahu nggak manajemen waktu? Kemampuan untuk mengatur. Paginya bikin apa, jam sekian bikin Oh, apa. kayak Betul. Apakah dia soft skill atau hard skill? kayak Kebalik. Yang terakhir itu terbalik. Manajemen waktu itu kemampuan kalau Adiba misalnya sudah pinter untuk bangun pagi. Kalau bangun pagi bikinnya apa setiap hari? Itu kemampuan soft skill-nya Adiba. oh, Kalau yang berkaitan dengan database itu pasti ada program. Kan namanya juga data, ya, by data. Good, your answer is correct. Kemudian apa? Analisis lowongan pekerjaan. Deh. nah ini kuisis gak sih? Hmm, iya, ini kuis. Kalau kuis, Aduh, udah kayak mau ulang kerja atau ujian, biasanya dikasih quiz. namanya juga kita workshop. Workshop itu pelatihan yang kadang menguji kita punya kemampuan awal. Sering apa ini? Hmm, Disuruh apa ya? kalau bentuknya semacam kayak kotak-kotak gini, berarti dia itu jawabannya lebih dari satu ya. Kecuali kayak bulat-bulat. Kalau bulat-bulat berarti dia itu hanya satu yang benar, yang lainnya salah. Tapi kalau yang square-square kayak gini, itu berarti jawabannya ada beberapa. Jadi multiple answer ya. Jadi ada banyak jawaban yang benar. Ada beberapa jawaban yang benar. Ah, coba kita studi kasus ya. Ini studi kasus nih. Lowongan pekerjaan magang untuk apalagi untuk Python. Ada tanggung jawab, ada persyaratan, ada keterampilan yang disukai. Kira-kira yang mana yang menjadi inti dari semua syarat ini? Kalau ada tiga berarti masing-masing mewakilkan satu ya. Aku harus apa? Kalau misalnya kan ini ada tiga indikator ya. Ada Ya, tiga. Nah, Adiba, berarti kayaknya jawabannya juga ada tiga. Masing-masing mewakili keterampilan yang disukai, persyaratan, tanggung jawab, gitu. pengetahuan dasar tentang SQL dan bekerja dengan database, kemampuan untuk bekerja secara aktif dalam tim. Kata kuncinya yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan yang sifatnya IT, Python di bidang IT. Orang yang bekerja di bidang Python, maksudnya bekerja dengan Python, kira-kira harus tahu dasar-dasar JS, harus tahu dasar-dasar JS menurutnya Adibah. Iya. Serius? Kalau JS itu biasanya dipakai di JavaScript untuk pengembangan website. Kalau kalau di sini dia itu bicaranya khusus untuk Python, berarti belum masuk ke JavaScript. Berarti bukan ini. Apa lawan pengetahuan tentang dasar JS itu adalah harus pelajari dulu dasar-dasar Python. Kerja sama dengan manajer. Enggak deh. Oke, betul. Enggak. Dia tidak termasuk prasyarat. Pengalaman bekerja dengan sistem kontrol. Hmm. Misalnya JIT. Tadi ada yang disebut ya, itu salah satu skill yang harus dimiliki seorang Oh, orang apa? Seorang programmer.
Oke, programmer. Ada dua nih, sudah jawaban. Oke, kemampuan belajar butuh nggak? Butuh sih, tapi apakah dia termasuk prasyarat atau keterampilan yang disukai atau tanggung jawab? Enggak deh. Ya, enggak, berarti salah. Yang dibawanya yang benar. Berarti Pengetahuan ini semua benar dasar. nih. Yes, gitu. Um, Rio, Hello. Hmm. Kayaknya lebih susah dari quizzes manapun itu yang pernah aku coba deh. Nah, ini kebalikannya dari tadi. Kalau tadi dia itu hard skill, kalau ini adalah soft skill. Kalau soft skill berarti yang dibutuhkan apa? Bukan pada kemampuan programnya, tapi kemampuan kerja sama. Berarti yang hubungannya ada soft skill bukan Python apa? Oke, kemampuan berkomunikasi good. Kerja tim good. Kemampuan belajar good. Dia mah pinter. Berarti udah paham yang mana itu hard skill, yang mana itu soft skill. Next, Udah kira-kira. kayak mau lompat. Jadi, Nah, kalau ini stick and match. Jadi coba ditarik sesuai dengan eh, apa lagi? Pernyataan sebelah kiri dengan pernyataan sebelah kanan. Contoh, Miss Nurul bantu satu ya. Apalagi memprogramkan fungsi untuk menghitung waktu latihan rata-rata. Oh, kalau bicara waktu dia pasti ada hubungannya dengan keterampilan pemrograman. Nih, yang ada programnya juga mana nih? Ini nih. Nah, karena program fungsi kan, programkan fungsi. terus Selebihnya adibah. dengan tim. Ah, ambil 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 kata yang bisa jadi kata kunci. Kalau Kemampuan tim itu, berkomunikasi. kalau di tim itu butuh apa? Kalau kalau Adibah punya tim, apakah tim belajar atau tim kerja kelompok, itu dibutuhkan apa? Ya, betul. Kemampuan bekerja Nah, sama. Iya, untuk membentuk membentuk tim yang solid harus gitu. Next, sarankan penyelesaian proyek dengan menambah fungsi baru. Artinya dia punya ide untuk membuat fungsi baru di dalam programnya. prakarsa. Betul. Tahu prakarsa apa? Wah, Prakarsa itu berarti dia yang mempelopori. Dia yang punya ide. Jadi kalau Adiba, iya itu prakarsa. Jadi sesuatu yang membawa ide baru gitu. aku bilang prakarsa karena hampir sama prakarya. Kalau prakarya berarti dia dia hasilnya produk, ada karyanya. Kalau prakarsa itu baru idenya, jadi dia lebih umum. Oke, next. Selesaikan sebagian proyek tepat waktu. Nah, kalau ada waktu berarti ada, kalau mau menyelesaikan dengan tepat waktu, oke, perlu manajemen time yang good. Kalau program baru di komputer Anda, Install. Apa? Kalau menginstal apa? literasi, literasi teknis. Mhm. Good, betul. Pasti ada petunjuk-petunjuknya kan? Berarti yang terakhir itu adalah menuliskan surat mendukung menjelaskan masalah. Oke, kemampuan komunikasi. Good. Wow, Adipa bisa menganalisis statistik. Sama. Itu nggak apa-apa. Hampir sama kayak PKN. Iya.
Kayak PKN ya. Kalau gitu yang jawab dari awal sampai akhir Adibah. Miss Nurul sebelum kamu checklist, Miss Nurul baru bilang, oke, ini benar, ini yang salah. Nah, Adibah dulu jawab. Adibah jawab dulu. Tapi jangan ini ya, jangan jangan checklist dulu ya. Miss Nurul dulu yang periksa. Nanti error lagi. Kelas seni. Ini enggak deh. Kan kemudian enggak. Presentasikan pengalaman itu kepada rekan. Nah, ini bicara keterampilan, kemampuan, soft skill. Aku lihat-lihat dulu. Mhm. Terus semua sepertinya, Yuk. sepertinya salah. Hmm. Beritahu tim bahwa program berhenti bekerja karena kesalahan Anda. Keterampilan mendebuk. Oh, tetapkan peran dalam tim. Enggak. Hai. Ini bisa nggak kalau dulu mas nanti aja bukan kesalahan dalam kode terus buatlah tips untuk menambahkan musuh baru dalam platform mendeteksi file kode. Kesalahan dalam kode. Hmm. Ya, siapkan kita bener atau salah. Semuanya benar. Yeay. Aku ragu banget tahu yang ini. Yang mana? Tetapkan peran dalam Yang tim itu kemampuan ini. untuk memimpin. Miss Nurul mau kasih Tom. Ini. Yeay. Dia mah pinter banget. Apa yang paling menarik? Kalau jadi Adibah Dan sukanya apa? ini topik baru. Hmm. Adibah suka tugas teks, tugas kreatif dikerjakan sama pikir. Oke. Aha. Akhirnya Yang mempersiapkan hackathon apa? Coba yang ini, yang star, yang bonus. Miss Nurul penasaran, coba lihat dulu. sih platform apa yang dapat digunakan siswa untuk berbagi cuplikan kode selama tunggu dulu tunggu. Nah, nanti di skip. Oh, aku pengen skip dulu. Dimulai dari number 3. Ini kayaknya Adibah harus tunggu dulu, urutkan ya. Oh, berarti membagi yang dibawa ya. Mana yang termasuk welcome, yang mana yang termasuk
Repeat again. Di program layar. Program layarnya mana? Aha. Nah, Hmm. Itu ada fungsi N, or, hmm, kemudian operator, ada fungsi if else, condition ya, sama variable time. Adiba kategorikan atau pisahkan mana yang apalagi mana yang dia akan apalagi mana yang nanti akan terprintnya welcome, mana yang terprint menjadi repeat apalagi comeback letter. Paham pertanyaannya? Enggak. Gini, kan ini ada beberapa fungsi ya. Bukan beberapa fungsi, ada beberapa kode. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, di semua fungsi, di semua kode ini ada dua kemungkinan. Apakah yang keluar adalah welcome, ataukah yang keluar atau yang terprint adalah comeback letter. Kira-kira menurutnya Adiba, dari 4 kode ini, yang mana yang keluarnya atau terprintnya welcome, mana yang terprintnya comeback letter, gitu. Contoh ya, Miss Nurul kalau lihat kodenya, yang ini pasti welcome. Kenapa? Karena waktunya itu adalah 10 dan kok kondisinya di sini di bawah 12 di atas 8. 10 itu kan di antara 12 sama 8. hmm. Pasti benar. Kalau Oh iya. benar, kalau benar pasti yang terprint adalah welcome gitu. Jadi perhatikan kodenya yang mana yang terprint out-nya itu adalah welcome, yang mana yang print out-nya adalah comeback letter gitu. Itu Oh, contoh ya. Mhm. Sekarang ini Adiba coba ini perhatikan dua-dua atau satu-satu? dua-dua. Maksudnya dua dua yang terprint jadi welcome, dua yang terprint jadi comeback letter. Kalau Miss Nurul lihat dari kodenya ya. Oke. Oke, sekarang coba perhatikan yang mana yang kalau benar dia pasti welcome. Kalau salah berarti dia mungkin comeback letter. Mhm, betul. Lagi. Oke, Oh, good. iya. Betul. Dan aku bakal salah. Bisa Adiba jelaskan? Em, Yang apa? ini aja. Yang ini aja, yang ini, yang ini. Yang ini. Kenapa? Nanti printnya comeback letter. Kenapa Adiba tahu bahwa ini nanti yang terprint bukan welcome, tapi comeback letter? Why?
Kan time-nya kan 17. Terus itu Mm-mm. is time-nya itu kan 15. 15. Mhm. Atau kan or ya, berarti kalau jawabannya bukan 15 atau Diba ngapain? Adiba, Adiba main sembunyi ya? Adiba main petak umpet. Lebih besar dari 20. Jadi Mm-mm. salah. Kan harusnya kan 17. Iya, betul. Kalau bukan 15 harus lebih dari 20. Sementara 17 di atas 15 di bawah 20. Berarti nggak mungkin welcome karena syaratnya tidak terpenuhi. Good. Oke, next. Beneran nih dilewati nomor satu. Nanti aja. Oh, aja. Nah, nah ini kunci jawabannya itu yang ini. Kemudian kamu pasangkan di sini. Yang mana yang statement 17 berbanding 20? Apa maksudnya? Ada statementnya di sini. What's a beautiful day? Oh. Kalau string, Oh, oh ya lupa lupa. hmm, kalau string itu berarti dia teks ya. String itu bisa Iya. memuat teks, tanda baca, atau number. Tapi number itu ada spesifik kalau misalnya number itu kita pakai integer. Masih ingat? Tipe data. Tipe data ada integer, ada string. String itu untuk teks, biasanya pakai tanda kutip. Oke, berarti good. Betul jawabannya, Diba. Pakai tanda kutip kalau string. Kalau kalau statement 17, statement 17 ini nomor-nomornya itu dari indeks ya, Adibah masih ingat indeks? Indeks itu kalau dari depan ini W-nya itu 0. A itu indeks 1. A itu indeks 2. T itu indeks 3. Kemudian ada spasi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, 17 itu berarti di sini, di huruf D. 17, A itu 18, Y 19, tanda serunya 20. Berarti kalau statementnya dari indeks 17 sampai 20, berarti dia akan memprint tulisan atau teks day. Oh, oh, oh ya. Oh, berarti kalau hanya 17, apa? Kalau indeks ke-17 apa tadi? Dia akan memprint huruf D Dek. aja. Good. Nah, kalau statement find day. Find day, kalau misalnya kita mau menyebutkan ini dibalik ya. Kita menyebutkan day. Kira-kira yang harus dimasukkan sebagai statement apa? Atau indeks? Indeks keberapa? 17. Oke, good. 17 berarti untuk len itu panjangnya berapa banyak indeks dari depan ke belakang?
Oh, ngerti. Hmm, betul-betul mereview ya. Nah, kalau mau memprint seperti di samping itu apa nunya programnya? Oh, dia programnya itu kalau yang diinput itu adalah salad, maka ketika terprint dia itu terbalik ya. Dia kayak tidak. Kalau palindrom itu kebalikan katanya sama dengan asalnya. Nah, dia itu membalikkan kata. Oh, Berarti jadi harus kata apa aja nanti jadi terbalik. ya gitu. Berarti kalau kita sendiri yang memasukkan ini apalagi perintah awal berarti harus ada inputnya dulu kan? Iya. Harus ada variabel input. Ya sudah, bisa input sama dengan bukan print, variabelnya. Apa yang mau di print? Variabel input dulu. Nah, variabel input sama dengan input, nama Oh, variabelnya input sayang. Input sama dengan input dalam kurung. Nah, baru pertanyaannya. Tapi pertanyaannya tadi langsung tak anak panah ya. Berarti tanda kutip, oke, anak panah. Tapi anak panahnya, kalau Adiba mau masukkan kata-kata, bolehlah. Misalnya, masukkan kata. Titik dua. dan aku pengen pakai ini biar. Nah, boleh. Kata random. Gak apa-apa sih pakai spasi karena kan dia string. Tapi bagus Aku juga. pengen pakai ini biar apa ya? Oke, bentuk-bentuk anunya ya. Agak Hmm. ininya. Oke, titik dua. Supaya ada jarak. Mau. Oke. Nah, baru pakai rumus. Rumus balik kata. Rumus membalikkan kata itu masih ingat nggak rumus yang ini? Reverse, reverse, reverse aja, nggak usah. Sorry, sorry, sorry. Kalau Adiba menggunakan variabel input, inputnya jangan jangan input saja ya. Kira-kira harus ada kata lain ini karena dia sama dengan input ini. Nanti komputer bingung. Yang mana variabel, yang mana program. Oke. Input 206. Oke. Berarti Adiba masukkan untuk reverse-nya. Reverse, reverse sama dengan input. Balik kata, bilang aja balik kata pakai ini karena dia dua karakter. Balik kata sama dengan input 2016 dalam kurung tapi dalam kurungnya pakai siku-siku Adiba. Hah? Kayak gini. Adiba bisa nggak bikin kurung titik dua baru minus satu. Minus satu artinya kita balik katanya dari belakang ke depan. Oke, enter. Nah, baru lo Adiba buat print dalam kurung balik kata. Gitu aja. Jadi kita buat dulu variabel inputnya, baru rumusnya, baru nanti print. Enter lagi, buat lagi print hasilnya. Print dalam kurung, ya balik kata. Nggak pakai ini karena yang ini kan hasil dari Oh iya. kedua yang mau di ini. Ya tuh, diklik aja. Good.
Play. Oh, Udah gitu aja. Oh, balik kata. Masukkan kata random. Halo, panjang banget. Abida uka aman olah. Oke dah, checklist. Betul, betul, betul. Abida Uka Aman Ol. Kasih sama coba yang dicontoh ini. Nah, good. Oke. Ini the last. Enter the word in English. Oh, berarti kasih masuk dulu kata-katanya. Buat dulu variabelnya. Welcome. Sama dengan input. Baru masukkan string. Yang ini enter in English. Input. Oke. Kayak tadi. Tanda kutip. Nah, tulis yang ini. Kita bikin kayak soal pertanyaan. Ada yang, oh, soal pertanyaan. Kemudian ada kata yang tersembunyi ya. Eh. Oke, enter. Buat variabel kata tersembunyi. Enggak, ketik aja kata tersembunyi. Pakai anu, enggak boleh kalau dua karakter. Kata tersembunyi sama dengan titik dua dua kali. Ya, karena kan kosong. Ini yang ini nanti hasilnya kayak begini, yang kosong. Nah, kayak gitu. Kemudian enter. Vokal. Jadi semua yang huruf vokal baru, eh, semua huruf vokal yang tersembunyi ya. Vokal. Bukan. Apa sih bahasa Inggrisnya kalau vokal sama ini? Waffle ya. Bukan. Huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Vokal. Sama dengan tanda kutip. Sama dengan tanda kutip A, I, U, E, O. Huruf besar ya semua, berarti nanti inputnya harus pakai huruf besar. Atau Adiba juga masukkan huruf kecilnya semua. A, I, U, E, O. Nggak usah pakai koma sih. A, I, U, E, O. Nggak usah juga pakai spasi, tapi terserah anything. Pokoknya itulah A, I, U, E, O. Sama Y juga. Huruf besar juga Y. Oke. Enter buat for for condition. For spasi for letter in welcome. Titik dua. Di dalamnya if letter lower
Lower atau kita pakai lower aja kali ya, atau nggak usah? Karena di sini tunggu dulu. Oh, ini ada perintahnya, Adiba. Cantik. Nih. Harus huruf kecil. Berarti harus hapuskan huruf besarnya. Perintahnya harus baca instruksi ternyata kita. Lupa. Oke, dalam kurung vokal titik dua. Bukan, dalam kurungnya begini. Kemudian kata tersembunyi eh, plus sama dengan dalam kurung hmm, mana ya anunya Miss Nurul? Ini eh N else-nya hmm, kata tersembunyi plus sama dengan letter plus N. N yang itu di atas enter. Ada tuh di atas enter simbolnya di keyboard. Di atas enter paling ujung. The in Enggak ada ya? kalau yang di atas. Padahal aku udah pencet yang di atas enter. Ada kan gambar lurus sama miring? Iya. Oh nggak bisa. Mm-mm. Coba Miss Nurul bantu. Mana remote controlnya? Oke. Lah, kenapa? Oh ya, Miss Nurul lupa. Mana? Oke. Nih, lanjut. Aha, else. Oke. Sebenarnya bisa di copy paste yang di atas ya. Tinggal ditambahkan letter di depannya. Plus sama dengan letter plus. Yang penting copy deh. Oke, boleh. Kalau Adiba mau copy. Mhm. Print kata tersembunyi titik lower airstrip. Oke, di bawahnya enter sejajar dengan for print kata tersembunyi dot lower dot airstrip. Udah. Oke, play. Apa contohnya? Oh,
Yang di samping, yang di samping gitu. Oh, Coba tebak kira-kira apa di situ? Oh, education. hmm, Education. Vokal is not defined. Ganti. Vowels. Ganti di situ kata vokal. Oh, beda ya? Hmm, kamu tidak pakai C. Di sini bukan C, tapi K. Makanya nggak terdeteksi. Oke, education. Checklist. E-nya besar sepertinya. Sensitif loh anunya algo. Nah, checklist. Belum bisa? Bisa. Oke, number one. Bener-bener yang nggak dibayar. oh iya. Oh, nomor dua. Ah, hmm. Itu yang pertama, menggunakan bagian kelas saya. Miss Nurul bantu dah. Yang pertama, yang paling pertama, paling atas. Oh, pilih- pilih. Hmm, waktu. Hmm, sering kali. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Bukan, bukan, bukan. Kompetensi. Ini penjelasannya. Eh, ini. Ya, udah. Good. Good job. Ih, itu untuk ininya, hackathonnya. Pengenalan soft skill dan lawannya soft skill apa? Ya, kalau soft skill contohnya apa? Kemampuan manajemen waktu, apa lagi? Soft skill. Iya, yang soft skill apa? Kemampuan kerjasama, kerjasama tim. Apa lagi? Kemampuan Bernegosiasi. Bisa. Enggak, yang ini kan enggak saya. Ini mah yang tadi nomor tiga, soft skill. Iya, tuh. kemampuan belajar, kerja tim, kemampuan berkomunikasi. Oke, kalau hard skill, Em, yang ada kaitannya sama program. Pemrograman Python, Python, dan desain grafis. Bekerja dengan database SQL. Bekerja dengan database. Oke deh. Tapi jawabannya dari Adiba sendiri yang susun. Oke, Miss Nurul terima. Miss Nurul dapat terima. Thank you. Nanti kita lanjut lagi ya next week. Thank you Adiba. Bye-bye. See you. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.